السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam bahasan as-saraf, bab ma jaa fi as-saraf. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kami ingatkan kembali bahwasanya hadis sebelumnya menjelaskan tentang larangan menjual emas dengan emas kecuali semisal. Perak dengan perak dilarang kecuali semisal, dan harus yadan biyadin, harus dengan kontan. Tidak boleh ada salah satu pembayarannya yang tertunda, dan tidak boleh dijual emas yang ada di depan dengan emas yang belum didatangkan ke depan. Maksudnya belum hadir emasnya satu, yang satunya hadir, yang satunya tidak ada. Ini dilarang, ini namanya riba an-nasi'ah. Adalah salah satu komoditi yang tidak ada di majelis akad, di majelis jual beli. Nanti akan dijelaskan yang rinci hal ini di hadis nomor 3 dalam bab ini. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hammad bin Salamah an Simak bin Harbin an Sa'id bin Jubair an Ibn Umar qala kuntu abi'u al-ibila bil baqi' fa abi'u bid dananir fa akhudhu makanaha al-wariqa wa abi'u bil wariqi fa akhudhu makanaha ad-dananir fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu kharijan min baiti Hafsata فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. طيب. Hadis ini diperselisihkan apakah dia sahih ataukah dia dhaif. Sebagian mengatakan dia dhaif. Karena rawi bernama Simak bin Harb, di mana Simak bin Harb dinilai lemah oleh sebagian ulama jarah wa ta'dil. Kemudian sebab yang kedua, hadis ini terdapat dua versi periwayatan. Satu, dia mauquf. Mauquf artinya berasal dari ucapan sahabat, yaitu Sa'id bin Jubair. Satunya bentuknya riwayatnya marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya periwayatan seperti ini menimbulkan masalah. Dinilai oleh sebagian ulama ada penyakit hadis yang seperti ini. yakni satunya mauquf, satunya marfu'. Ini alasan kedua yang menjadikan atau mengatakan hadis ini dhaif. Nah, satu mengatakan mauquf yang sahih. Lalu bagaimana dengan yang marfu'? Justru ini menunjukkan yang marfu'nya dhaif, karena yang mauquf itu sahih. Atau sebaliknya, yang mauquf itu yang lemah, sahihnya yang marfu' itu yang
sahih. Terjadi pertentangan. Itu alasan ulama berselisih pendapat dengan hadis ini. Oleh karena itu Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadza haditsun la na'rifuhu marfu'an." Hadis ini tidak kami ketahui marfu'. yakni riwayatnya tidak marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali riwayat Simak bin Harb dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Umar. Ini satu-satunya riwayat yang menuturkan bahwasanya hadis ini terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya di antaranya Abu Dawud berupa Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar. Mentoknya sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tidak melibatkan sama sekali tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini tapi sudah diteliti oleh para ulama. Yang akrab adalah hadis ini bisa diterima. Nah, oleh karena itu hadis ini disahihkan juga oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, oleh Imam Hakim, oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Sekarang yang kedua adalah masalah isinya. Ini yang paling penting. Kuntu abi'ul ibila bil baqi. Abdullah bin Umar berkata, saya menjual onta di Baqi. Baqi yang sekarang, yang di dekat Masjid Nabawi. Kuntu abi'al ibila bil baqi. Kata ulama, kanu yuqimuna as-suqa fihi qabla an yuttakhadha maqbarah. Dulu para sahabat menjadikan daerah Baqi itu untuk menjadi area pasar sebelum dirubah menjadi kuburan pemakaman. Nah, ini Baqi. Baqi ini ditumbuhi oleh pohon-pohon gharqad dulu. Itu dikatakan Baqi'ul Gharqad. Namun sekarang sudah berubah menjadi pemakaman umum kaum muslimin, menjadi saksi sejarah perjalanan kenabian Nabi Muhammad SAW dan risalah Islam sampai hari ini. Di sana ada para sahabat, ada syuhada, ada istrinya Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, di sini kata Abdullah bin Umar atau Sa'id bin Jubair menjual onta di situ. Diingat ini katanya, dia menjual onta. Onta ini tidak masuk ke dalam komoditi ribawi yang 6 yang ada di hadis sebelumnya. Yang dia adalah emas, perak, al-bur, syair, kemudian apa? Al-milih dan kurma. Nah, ini garam dan kurma. Di hadis itu tidak disebutkan ada onta. Artinya yang dijual ini barang biasa yang dia bukan masuk ke dalam komoditi ribawi. Dia jual onta di sana. Fabi bid-dananir. Saya jual onta ini dengan dinar. Dengan beberapa dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. Fa akhudhu makana al-wariq. Dijualnya tidak kontan. Nah, dijualnya tidak kontan, dibayarnya nanti. Ini cerita Abdullah bin Umar. Dijual onta di Baqi, dijualnya dengan harga emas sekian dinar. Fa akhudhu makana al-wariq. Tapi nanti ketika jatuh tempo pembayarannya, saya menerima pembayaran dalam bentuk perak. Ini makna fa'akhudhu makana hal wariqah. Aku mengambil tempatnya dinar itu berupa perak.
Jadi jelas gambarannya jemaah. Nah, dia jual onta tidak dibayar langsung. Di akadnya di awal adalah dijual dengan dinar, yaitu emas. Jual dengan emas. Ini onta 2 sekian dinar emas. Tapi ketika jatuh temponya, mana emasnya? Dia bilang emasnya tidak ada. Yang saya punya adalah perak al-warid. Ini ambil peraknya. Begitu gambarannya. Ini kasusnya. Nah, kasusnya seperti ini. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, misalnya orang menjual gandum atau menjual kurma. Dia jual kurma dengan rupiah, dihutang. Dia jual kurma dengan rupiah dihutang. Seharga 300.000 rupiah satu kardus. Dihutang. Jatuh tempo dia tagih. Mana 300 rupiahnya? Saya tidak punya 300 rupiah. Yang saya punya adalah beras. Seharga 300.000 rupiah. Ini ambil berasnya, mau enggak? Kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang bahasan tadi dijawab oleh ulama, hukumnya tidak boleh. Karena jatuh kepada menukar komoditi ribawi. Tidak di satu majelis, yakni beras dengan kurma, kan jatuhnya begitu. Uang itu hanya menjadi penengah saja. Hakikatnya adalah dia menukar apa? Kurma dengan beras. Tapi dengan cara nasi'ah, dengan cara tidak kontan, ini jatuh kepada riba nasi'ah kata ulama. Kalau ini kasusnya lain sekarang ini. Kasusnya adalah apa? Onta. Nah, dijual dengan emas. Kemudian jatuh tempo emas tidak punya, yang dimiliki adalah perak. Wa abi'u bil wariq. Ini lanjutan hadisnya, dan saya kadang menjual dengan perak. Jual onta dengan perak, dibayar nanti. Fa akhudhu makanaha ad-dananir. Kebalikannya, jatuh temponya perak tersebut untuk dibayarkan, tidak punya dia. Yang menghutang, yang beli onta, bilangnya yang saya punya dinar. Mau tidak terima? Ya sudahlah, diterima. Ini kasusnya. Nah, paham tuh jemaah? Dikenal dulu kasusnya. Ini kasusnya, tasawurnya dulu. Nah, tasawurnya seperti itu. Tasawur, gambaran satu masalah itu dalam jual beli harus dilewati dengan benar. Harus dilewati dengan benar. Artinya harus diteliti dengan seksama supaya tidak salah gambaran. Salah gambaran bisa berbeda hukum. Salah gambaran bisa berbeda hukum. Dari itu ulama selalu berbeda pendapat dalam masalah-masalah kontemporer. Asal usul perbedaan mereka itu selalu dalam bagaimana mendudukkan transaksi tersebut. Tasawurnya seperti apa, mau dibawa kemana, cocoknya kemana. Berbeda gambarannya terhadap suatu transaksi, berbeda hukumnya. Berbeda gambarannya terhadap suatu transaksi bisa menjadi haram satu perkara. Baik. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, "Fawajadtuhu kharijan min baiti Hafsah." Lalu saya menemukan beliau sedang keluar dari rumahnya Hafsah, istri beliau radhiyallahu taala anha. Fasa'altuhu an dzalik. Lalu saya bertanya tentang hal itu. Nabi menjawab, "La ba'sa bihi bil qimah." Tidak masalah engkau mengambil dengan harga. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya kata ulama, la ba'sa an ta'khudha badal ad-dananir al-wariqa bil aks bi syart at-taqabud fil majlis. Tidak masalah engkau mengambil pengganti dari dinar yang kau jual tadi, yang engkau hutangkan untuk onta itu, engkau ambil gantinya berbentuk apa? Perak, atau sebaliknya. Sebaliknya tidak masalah engkau
menjual ontamu dengan perak, lalu ternyata dibalikannya adalah emas, engkau terima, itu tidak masalah. Namun dengan syarat adalah at-taqabud, yakni pembayaran itu dibayar dengan kontan. Maksudnya tidak boleh dia mengatakan saya bayar dengan emas ya, tapi nanti. Nah, ini dia bilang punya saya emas, tapi dulu memang di awal kita berakad dengan perak. Kamu jual dengan perak ke saya nggak punya perak sekarang. Saya mau bayar dengan emas saja. Ya sudah, tapi nanti, kata dia. Emasnya mana? Tidak ada nanti, gitu. Tidak boleh kalau ini namanya tidak satu majelis, terjadi pembayaran yang tidak tunai. Nah, bisyaratit taqabud. Taqabud artinya ketika dia menagih, mengatakan mana bayaran onta saya yang tadinya saya jual dengan perak, saya nggak punya perak, saya punya emas. Ya sudah, mana emasnya? Ini emasnya. Dikasih langsung salaman. Nah, itu namanya fil majlis bisyaratit taqabud. Kalau dia bilang nanti, nasi'ah jadinya. Nasi'ah jatuh kepada mempersyaratkan untuk membayar perak dengan emas dengan cara yang nasi'ah. Dari itu tidak diperkenankan jatuh kepada riba nasi'ah, harus dengan bittaqabud kata ulama. Sehingga diambil kesimpulan ulama, syaratnya boleh kasus seperti ini adalah pertama harus dengan taqabud, dibayar tunai. Kedua harus dengan syarat tidak boleh harga dari pembayaran tersebut keluar dari harga yang ada di hari tersebut. Bisi'ri yaumi. Ada yang mengatakan tidak boleh keluar dari harga awal di hari akan jual beli. Tidak boleh keluar. Misalnya dia mengatakan tadi saya jual onta ini dengan emas, dibayar nanti, ditagih mana emasnya, saya nggak punya emas, yang punya adalah perak. Taib. Boleh, mana peraknya? Ini perak. Berapa harganya? Ya, ini harga di hari tersebut. Maksudnya kata ulama, harga di hari tersebut tidak boleh ada selisih keuntungan sedikit pun. Nah, tidak boleh misalnya harga perak menjadi lebih kalau seandainya dibandingkan dengan harga emas yang dulu. Tidak boleh. Kalau lebih jatuh kepada riba kata ulama. Harus dengan harga yang hari ketika dia diakadkan di awal. Ini dua syarat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Shalih Utsaimin berkata, baqiya alaina syartun la budda minhu 'ala al-qawli bil jawazi wa huwa an la yarbah al-mustawfi wa na'khudhu hadha asy-syart min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha. Tinggal atas kita syarat yang harus terpenuhi sehingga menjadi boleh praktek seperti ini, yaitu tidak boleh ada keuntungan bagi orang yang menagih. Nah, yang menagih siapa? Yang jual onta. Tidak boleh ada keuntungan. Tidak boleh ada keuntungan dari perbedaan mata uang untuk membayar tersebut. La yajuz. Wa na'khudhu hadha syarat, dan kami ambil syarat ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar, la ba'sa, tidak masalah engkau lakukan itu, an ta'khudhaha bi si'ri yaumiha, dengan syarat engkau mengambil harga di hari tersebut. Dan dia mengatakan juga dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ribhi ma lam yudman, dilarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak bisa dia jaminkan.
tidak bisa dia jaminkan. Ya ini sebenarnya kasus ini jarang terjadi di hari ini, dan Nabi melarangnya sallallahu alaihi wasallam murni untuk menjauhkan kaum muslimin dari praktek riba nasi'ah dan mengambil keuntungan yang dia adalah sesungguhnya riba dalam syariat Islam. Baik. Kira-kira bagaimana praktek di hari ini yang sesuai dengan ini jamaah? Minjem emas ke saudaranya, nanti jatuh tempo adanya apa? Adanya rupiah. Kalau ini tidak boleh kan? Dari itu tadi saya katakan di awal, ini bentuknya adalah yang dijual itu onta. Nah, jadi seolah-olah pembayaran dia dengan perbedaan mata uang itu adalah pembayaran dia terhadap onta tersebut. Awalnya dia bilang jual onta dengan emas, dengan dinar, dihutang. Ketika ditagih saya punya perak. Ini perak untuk pembayaran apa sebenarnya? Onta. Sementara jual beli perak dengan onta itu boleh, meskipun tidak dengan cara di majelis atau sebagainya, karena dia bukan bagian dari ribawi itu onta. Tapi ketika dia mengatakan nanti saya nggak punya, saya bayar dengan perak, tapi nanti ini akad baru berarti akad baru. Ini nanti dia akan membayar dinar itu dengan perak. Kan ditagih, mana hutangmu dengan emas? Saya nggak punya emas, saya adanya perak. Mana peraknya nanti? Ini akad baru. Dari itu tidak dibolehkan yang nama. Makanya dilihat asalnya adalah dijual onta. Baik. Kalau praktik di hari ini dia nyewa emas, ya diganti dengan emas. Berapa dia pinjam berapa gram, ya nanti diganti dengan berapa gram yang sama dengan harga yang sama. Bahkan kata ulama harus karatnya harus sama. Bahkan kalau dia menuntut bentuknya harus sama. Misalnya emas yang dipinjam itu bentuknya cincin dan ada ukirannya, dia minta harus sama dengan itu. Ya diusahakan supaya sama. Tukang buat cincin juga banyak sekarang. Ini fotonya buatin kayak gini biar sama dengan yang dulu. Ini kelihatan orang. Baik. Sebagai faedah, sebagian orang berinvestasi emas atau investasi tanah emas lah maksudnya. Tapi sama saja. Orang investasi emas, ya tadi itu maunya keuntungan, memang untung, tapi pas jualnya susah. Karena tidak semua orang butuh emas. Ya Bu, kita akan menjual kepada orang yang bentuknya investasi. Saya itu kumpulkan emas, nanti biar banyak uangnya pas dijual. Ketika dijual, tidak semua orang mau beli. Yang menjual emas enggak saya lagi butuhnya nasi uduk, belum butuh emas. Tanah juga begitu, orang jual tanah. Dia simpan tanah, nanti saya jual kalau saya butuh. Dijual tanah enggak laku-laku. Susah lah laku. Lama, laku tapi lama. Udah keburu ajal baru laku. Ya kira-kira begitulah dunia ini, tidak ada yang sempurna ya jamaah ya. Tidak ada yang sempurna. Subhanallah. Baik, ini hadis Abdullah bin Umar, hadis dari Sa'id bin Jubair ini adalah hadis yang sangat populer. Terjadi perbedaan pendapat ulama di dalamnya, tapi kira-kira itulah tadi yang kami jelaskan, itu inti dari bahasan kitab ini, hadis ini. Baik. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Ibn Shihab an Malik bin Aus Ibn al-Hadatsani annahu qala aqbaltu aqulu ma yastarifu ad-darahim faqala Talhah ibn Ubaidillah wa huwa 'inda Umar bin Khattab arina dhahaban thumma atina idza jaa khadimuna nu'tika wariqaka
Faqala Umar, kalla wallahi lanu'tiyannahu wariqahu aw laturaddan aw lataruddanna ilayhi dhahabahu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-wariqu bil-dhahabi riban illa ha wa ha wal-burru bil-burri riban illa ha wa ha wasyairu bisya'iri riban illa ha wa ha at-tamru bit-tamri riban illa ha wa ha. Baik. Ini hadis berasal dari Malik bin Aus ibn al-Hadathani. Malik bin Aus ibn al-Hadathani. Lahu ru'yah wa rawa an Umar. Ulama Malik bin Aus bin al-Hadathani lahu ru'yah, baginya penglihatan. Maksudnya itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pernah melihat Nabi di zaman Nabi masih hidup dan dia beriman, itu masuk ke dalam kategori sahabat. Sekedar melihat saja. Ini definisi yang dipilih oleh para ulama. Sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman, walaupun hanya sebentar. Dalam keadaan hidup ya, bukan mimpi. Nah, kalau mimpi itu lain lagi. Sebagai dari itu orang yang mimpi bertemu Nabi tidak dihitung sebagai sahabat. Yang sebagai sahabat itu adalah orang yang bertemu di masa hidupnya Nabi SAW, pernah melihat Nabi meskipun tidak pernah bicara dengan Nabi SAW. Nah, ini kemuliaan para sahabat. Jadi itu sahabat itu berlevel-level. Ada yang ring 1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Itu ring 1 itu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar. Ada ring 2 kayak begitu. Ada ring 3, ada ring 4. Ada ring paling akhir itu yang melihat saja. Ya itu pun sudah cukup menjadi sahabat. Kata ulama, itulah kekuatan dari nur cahaya nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah melihat Nabi di zaman itu dalam keadaan beriman, itu tidak semua itu. Mereka adalah orang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman dan masuk ke dalam kategori sahabat. Itu ada orang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman sampai Nabi meninggal, tidak pernah bertemu. Ya, ibaratnya antum sekarang ada tokoh terkenal hidup di zamannya tidak pernah bertemu. Lihatnya lewat handphone doang. Pernah bertemu enggak pernah? Belum langsung. Misal antum tahu kan Syekh Abdul Razak yang di Madinah masih hidup. Kita hidup di zamannya. Apakah semua yang di sini pernah bertemu langsung dengan beliau? Tidak. Untung-untungan kan? Tidak semuanya. Begitu gambarannya. Nabi dulu begitu. Tidak semuanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, yang pernah bertemu walaupun hanya melihat lahu ru'yah, itu masuk ke dalam kategori sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah yang pilih mereka. Allah yang pilih dia untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW. Nah, ini Malik bin Aus bin al-Hadathani lahu ru'yah. Pernah bertemu dengan Nabi SAW. Annahu qala, dan dia berkata, aqbaltu aqulu man yastarifu ad-darahim. Saya datang dan berkata, siapa yang mau menukar emas? Siapa yang mau beli emas? Saraf ini kan bahasanya saraf. Man yastarifu ad-darahim. Siapa yang mau menukar emas? Bahasa sekarang siapa yang mau membeli emas? Faqala Talhah bin Ubaidillah wa huwa inda Umar bin Khattab. Berkata kemudian Talhah, putra dari Ubaidillah, ketika itu dia berada di sisi Umar bin Khattab. Arina dhahabak. Berkata Talhah, coba perlihatkan emasmu. Mana emasmu? Nah, ini emas saya, kata Malik bin Aus al-Hadathani. Thumma atina idza jaa khadimuna. Sini emasmu, perlihatkan
nanti datang ke kami, datangkan kepada kami emasmu. Idza jaa khadimuna nu'tika waraqika. Nanti kalau datang pembantu kami, khadim itu pelayan kami dari hutan atau dari kebun kurma, datang ke sini membawa perak, baru saya kasih ke kamu. Berarti ini terjadi transaksi tidak langsung. Nah, dibawa emas, mana emasmu, ini emasmu, mana perakmu, bayarannya enggak ada. Nanti kalau datang pembantu saya. Nanti kalau datang pembantu saya, baru saya kasih ganti dari emasmu. Ini ada salah satu yang tidak ada di situ. Emasnya ada, alat sebagai penggantinya, transaksinya itu perak tidak ada. Ini bagaimana hukumnya? Ini sekarang menunjukkan bahwasanya syarat dari sharaf itu harus dengan taqabud, harus di majelis. Kedua barangnya harus ada kontan di depan, tidak boleh ada yang salah satunya diundur atau tidak ada di majelis. Mendengar ini Umar berkata, "Kalla wallahi." Tidak seperti ini demi Allah. La tu'tiyannahu wariqahu. Sungguh engkau berikan kepada dia, kepada Malik bin Aus bin Al-Hadatsani peraknya sekarang juga, au la taruddanna ilaihi dhahabahu, atau kamu balikkan lagi emasnya. Tidak boleh dihutang. Ini ibadah lainnya tidak boleh, salah satunya tidak ada di majelis, harus taqabud. Harus taqabud. Mungkin bukan dihutang bahasanya ya. Peraknya sudah ada sebenarnya, tapi tidak ada di majelis. Tidak ada di majelis ini tidak boleh, harus ada. Kalau tidak ada haram hukumnya, jadi riba nasi'ah. Meskipun ada, tidak boleh orang beralasan, gitu doang jadi haram. Ada kok di situ peraknya, ntar tunggu dulu. Tidak boleh nanti. Ini maksudnya dengan kontan tadi itu. Ini maksudnya. Ini perkuat yang tadi di awal hadis disebutkan di sana, di hadis yang pertama dalam bab sharaf yang berbunyi wala tabi'u minhu ghaiban binajiz. Jangan engkau jual emas dengan perak atau emas dengan emas atau yang semisal dengan keduanya ini, sesuatu yang tidak ada dengan yang ada. Kalau tidak ada peraknya ini lain lagi urusannya. Ini ada tapi belum hadir di majelis. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, demi Allah engkau kembalikan, engkau berikan, serahkan peraknya kepada Malik bin Aus Al-Hadatsani, kalau tidak kamu kembalikan. Atau kembalikan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-wariqu bil-dhahabi riba illa wa ha. Perak dengan emas riba, kecuali ha wa ha. Ha wa ha artinya yadan biyadin. Ha wa ha itu bahasa Arabnya, ha wa ha. Kontan. Wal burru bil burri riban illa wa ha. Gandum dengan gandum duanya adalah komoditi riba kecuali ha wa ha. Langsung. Baik, silakan azan dulu. Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
حي على الفلاح حي على الفلاح La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal burru bil burri illa ha wa ha. Menukar gandum bur dengan gandum bur adalah riba. Illa kecuali dengan cara kontan. Asyair bis syair. Ini gandum syair dengan gandum syair adalah riba kecuali dengan cara yang kontan. At-tamru bit tamri riba. Kurma dengan kurma adalah riba kecuali dengan cara yang kontan. Syahid di sini adalah ucapan beliau al-warid bil-dhahabi riban illa ha'a wa ha. Abdullah bin Umar berkata, menukar perak dengan emas sebagaimana nanti yang ada di kasusnya Malik bin Aus al-Hadatsani dengan Talhah bin Ubaidillah. Dia ingin menukar emas dan Talhah menyetujuinya, tapi alat tukarnya perak sedang tidak ada, dibayar nanti. Dia ambil emasnya, peraknya nanti. Dilarang oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Nabi bersabda, al-warid bil-dhahab riba. Menukar perak dengan emas adalah riba kecuali dengan cara yang kontan. Baik jamaah, bahasan berikutnya adalah babu ma jaa fi ibtiya'in nakhli ba'da at-ta'bir wal 'abdi wa lahu malun. Bab bahasan tentang jual beli kurma setelah dibubuhi. Takbir itu artinya dibubuhi oleh apa istilahnya? Telah dikawinkan istilahnya. Cara mengawinkan kurma ya. Ada bubuk kurma jantan itu ditebar di pohon kurma betina. Ini yang tahu praktiknya hanya orang Arab. Yang tahu cara mengawinkannya. Nah, dan pohon kurma itu yang mengawinkannya itu takbir itu dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pohon juga begitu kan, tapi takbirnya itu sama hewan. Burung terbang dia bawa, dia taruh di situ, kemudian menjadi buah seperti itu. Kalau kurma tidak harus manusia. Dari itu di kebun kurma yang luas itu ada beberapa pohon yang dia adalah jantan. Sisanya adalah betina. Yang betina itu yang berbuah. Satu pohon kurma membawahi sekian banyak pohon betina itu. Manusia aja yang tidak bisa itu, hanya satu aja istrinya. Hanya satu aja. Pohon saja begitu Pak. Pohon kurma satu, yang lainnya adalah pohon betina. Kalau ingin berbuah ini, pohon-pohon ini menjadi buah kurma nanti diambil untuk dinikahkan. Baru dia berbunga. Onta itu jantan cuma satu, kahl namanya. Betina itu 5, 6, 7. Nah, kalau manusia enggak. Di satu masjid ini satu-satu semua. Semoga Allah mudahkan. Baik. Nah, ya semua ada hikmahnya ya. Kalau ini nggak main-main memang ya, kan itu sangat serius. Nah, bagaimana hukumnya kalau kurma itu dijual setelah dikawinkan dengan kurma betinanya? Nanti kalau muncul buahnya punya siapa? Apakah yang jual ataukah yang beli? Atau budak dijual, lebih dia punya harta. Harta budak ini siapa yang ambil? Yang jual atau yang beli? Ini kita lanjutkan insyaallah taala
nanti di majelis berikutnya. Ada yang tanyakan jemaah, silakan. Nah, di lembaga keuangan dia memberikan produknya namanya Harum. Harum itu adalah memberikan kredit tawanan untuk kawasan awal yang berbeda. ya. Dan perhitungannya uang murahnya itu dianggap setara dengan 3 gram emas. Dan sisanya itu sedikit bertahun dan sampai 2 tahun. Itu apa masuk kategori riba? Satu-satu dulu. Jadi saya nabung daftar untuk haji, misalnya 20 juta. Berapa tadi? Orang awalnya setara dengan 3 gram emas. Yang disetorkan kan uang. Berapa? 3 juta. 3 juta dia konversi langsung ke emas setara dengan 3 gram. Dihargai 3 gram sama dia. Terus Untuk pembayaran talangan uang haji yang 25 yang terkopi itu dibayar oleh lembaga keuangan itu. Nah, tapi ini ditanyakan itu apa yang dimaksud riba? sepertinya itu tidak ada riba di situ. Tidak ada riba. Dia hanya sedang membayar cicilan untuk berhaji saja. Hajinya belum dapat kan, belum berangkat. Tidak ada riba di situ, insyaallah. Yang kedua, tabungan emas. Ya. Nabung dengan cara dia membeli emas, tapi hanya dengan tertulis saya mau beli emas 10 gram. Tapi nanti emasnya belakangan, tapi emasnya tidak ada. Tapi nanti belakangan itu emasnya dibelikan. Tidak boleh itu. Jelas tuh hadisnya tadi. Emasnya nggak ada. Suruh balikin uangnya. Emasnya mana? Dan itu kan akal-akalan ya. Sudah kita ketahui bersama kredit emas, emasnya nggak ada. Susah. Itu tidak boleh. Itu riba nasi'ah. Nah, Allahu a'lam. Yang jadi muskilah itu dia kan tidak menukar apa-apa dengan pihak penyelenggara haji. Tidak menukar apa-apa. Dia hanya membayar jasa untuk pergi berhaji di situ. Karena mereka menangani pembayaran untuk yang menawarkan porsi. Nah, yang akan haji dia membayarkan 20 juta. Iya. Dia sudah 30 juta. Makanya begitu. Yang nampak begini tidak ada masalah di situ. Tidak ada barang yang dijual sama bank, nggak ada. Selisih harga selisih maksudnya. Itu kan yang dijual apa sama bank? Apa yang dijual? Maksudnya talangan. Banknya yang ngasih duit ke saya gitu. 25 juta dari bank untuk saya. Saya terima nggak uangnya? Nah itu dia masalahnya, uangnya kagak ada. Itu yang saya bingungkan, uangnya kagak ada.
Itu yang saya bingungkan tuh itu. Ditalangi. Ya uangnya mana? Kan harus diterima dulu. Uangnya mana? Ditalangi mana? Setor, yang nalangi dia, nyetor juga dia satu orang. Kan gitu bingung saya jadinya. Namanya doang rekening. Dan kita nggak bisa ambil tuh duit. Itu dia masalahnya. Kan kalau benar ditalangi sekian, saya bantal ya, duitnya saya ambil lagi 25 juta, boleh enggak? Ya itu dia. Saya makanya bingung tadi itu. Dapat apa itu? Yang ditukar tuh apa? Enggak ada apa-apa. Hanya permainan dia saja. Si fulan 25 juta kamu bayar ya gitu. Enggak pernah terima duit, bayar aja. Iya. Kalau dia menerima hutang 25 juta tersebut. Baik, nanti kita pelajari, Pak. Wallahu a'lam ya. Perbankan yang bingung memang. Allah yang bingung kan jemaah. Wallahu a'lam. Enggak berani sejawab. Enggak ada duitnya, saya memahaminya itu bayar aja udah, bayar. Baik. Nanti kita pelajari Pak ya. Jazakallahu khairan Pak Haji, jazakallahu khairan atas ini pertanyaannya. Nah. Yang catatannya 3 gram emas dikonversi 3 juta itu dihargakan dengan 3 gram emas sama dia. Sementara nilai hutangnya adalah 25 juta. Nanti sisanya di store. Baik. Nanti dipelajari ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Data ini sebenarnya kan tidak tidak ada masalah dengan kaitannya dengan keuangan. Kemudian data yang disampaikan di penerima kemudian dijawab. Setelah itu setelah data diberikan kepada itu data yang uang jasa itu apakah bisa dibilang riba? Uang jasa tidak ada riba di situ. Apa yang dibahas itu? Soalnya kita sebenarnya orang katakanlah memasukkan anak dalam satu instansi, kemudian dia punya data untuk bisa memasukkan anak ke instansi tersebut, kemudian si orang tua anak ini diminta oleh yang punya data tersebut. Apakah itu termasuk di data? Kan termasuk penyampaian dari para Baik gitu. Sepertinya itu tidak ada riba di situ, Pak. Sallallahu menyoba. Barakallahu fiik. Fokus riba itu fokus. Riba itu yang tadi kita bahas, emas dan sebagainya. Ada riba al-qarad, riba jual beli, sifatnya. Kalau itu haram juga sebenarnya, yang praktek-praktek ghish dan nepotisme dan sebagainya memang diharamkan kalau memberikan orang lain, tapi bukan riba. Kita bahas tuh dia riba ataukah tidak. Baik. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Sudah qamat nih jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.